Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Putri Stuti dengan NIM 201307107 dari kelas 4A Pendidikan IPA. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang saya buat, yaitu media pembelajaran interaktif pembelajaran IPA terpadu dengan materi sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan pada kelas 9 semester 1. Nah, pada media yang saya buat ini, setelah kita melihat pada bagian pendahuluan, kemudian kita bisa klik next. Nah, pada bagian selanjutnya itu adalah bagian login, yang dimana pada bagian login ini terdapat sebuah kotak yang dimana berisikan tulisan silakan isi data terlebih dahulu sebelum login kepada media pembelajaran. Dan di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri. Kita masukkan nama di sini terlebih dahulu, kemudian kita masukkan nomor absennya. Nah, kemudian setelah kita masukkan nomor absennya, kemudian kita dapat next. Nah, setelah next itu kita akan dibawa ke bagian menu, yang dimana pada bagian menu itu terdapat KI dan KD. Selanjutnya itu adalah tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya ada materi, yang keempat ada kuis, dan yang kelima ada profil dari pembuat media pembelajaran. Nah, yang pertama itu kita bisa klik ke bagian KI dan KD, yang dimana terdapat kompetensi inti 3.4, kompetensi 3 dan kompetensi 4. Kemudian pada pojok kanan atas terdapat tanda panah, yang dimana kita bisa mengkliknya, kemudian akan next ke bagian kompetensi dasar. Nah, selanjutnya apabila sudah, kita bisa klik menu rumah ini atau menu home, dan kita akan kembali ke bagian menu utama. Nah, setelah kita mengetahui KI dan KD-nya, selanjutnya kita akan ke bagian tujuan. Kita bisa klik. Nah, pada bagian ini kita akan dibawa ke bagian tujuan pembelajaran dari materi sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Ini terdapat 5 tujuan yang dapat nanti dicermati pada media pembelajaran. Nah, setelah itu kita dapat kembali lagi ke menu utama. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian materi. Nah, dimana pada bagian materi kita akan dibawa ke pertama itu kita akan dibawa ke bagian peta konsep. Nah, pada peta konsep ini dari sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan ini terdapat 4 materi. Yang dimana yang pertama ada reproduksi pada tumbuhan, yang kedua ada teknologi reproduksi pada tumbuhan, yang ketiga ada reproduksi pada hewan, dan yang keempat ada teknologi reproduksi pada hewan. Nah, kita bisa klik ini pada bagian yang pertama, itu pada reproduksi pada tumbuhan, yang dimana kita akan dibawa ke materi yang pertama, itu reproduksi pada tumbuhan, yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada reproduksi seksual dan reproduksi aseksual, yang dimana nanti bisa diklik pada bagian bawah ini bisa diklik dan ini bisa diklik, yang nantinya akan dibawa ke bagian materi yang lebih mendalam. Kemudian kita dapat kembali lagi ke menu utama, yang kemudian kita akan mengklik pada bagian teknologi reproduksi pada tumbuhan, yang dimana pada bagian ini dijelaskan sedikit definisi dari teknologi reproduksi pada tumbuhan, dan dijelaskan sedikit demi sedikit mengenai jenis-jenis dari teknologi reproduksi pada tumbuhan itu. Yang pertama ada hidroponik, yang kedua ada kultur jaringan, yang ketiga ada vertikultur. Nah, setelah kita mengetahui bagian ini, selanjutnya kita kembali ke peta konsep lagi. Yang selanjutnya ada materi reproduksi pada hewan. Nah, pada reproduksi pada hewan ini, di sini akan diberikan sedikit definisinya. Selanjutnya akan dijelaskan juga mengenai bagian-bagian dari reproduksi pada hewan itu yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada aseksual dan seksual. Yang pada tulisan ini bisa diklik dan akan menuju ke bagian jenis-jenis reproduksi hewan. Dan setelah itu kita dapat kembali lagi ke menu utama pada peta konsep, dan yang terakhir itu ada materi teknologi reproduksi pada hewan, yang kita bisa klik juga, yang dimana pada bagian ini juga akan diberikan sedikit penjelasan mengenai teknologi reproduksi pada hewan, dan diberikan juga contoh dari teknologi reproduksi pada hewan itu ada 2, yaitu ada inseminasi buatan dan ada cloning. Nah, setelah itu kita dapat lagi kembali ke menu utama, yaitu setelah kita mengetahui dari materi-materi yang terdapat pada media pembelajaran ini, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kuis. Nah, pada bagian kuis ini kita langsung akan menuju ke bagian tempat kuis, yang dimana pada tempat kuis ini diberikan sedikit petunjuk, yang dimana waktu pengerjaan soal itu selama 10 menit, tidak ada waktu untuk bekerja sama, dan nilai akan muncul di akhir. Nah, setelah kita sudah membaca petunjuknya, kemudian kita dapat memulai dari kuis ini. Nah, di sini terdapat 5 soal, yang dimana kita dapat jawab. Misalnya kita jawab di sini, kita tekan ini, kemudian kita bisa next. Nah, di sini bisa kita next terus. Nah,
Setelah kita sudah mencapai soal nomor 5, maka kita bisa mengklik tanda finish ini, yang dimana nantinya akan langsung muncul nilai dari hasil kuis yang kita jawab tadi. Dan kita juga dapat mereview kuis tersebut yang mana pada bagian mana kita salah. Nah, seperti ini. Incorrect ini merupakan jawaban yang salah dari misalnya kita menjawab yang B dan ternyata jawaban yang benar adalah C, maka langsung muncul tanda incorrect. Kemudian, nah seperti ini terus. Nah, setelah kita selesai mengerjakan kuis, kita dapat kembali ke menu utama lagi. Nah, untuk bagian yang terakhir itu ada profil. Ya, dan dimana pada bagian profil ini terdapat profil saya sendiri sebagai pembuat media pembelajaran, yaitu berisikan nama saya, yaitu Nilai Putri Astuti, dan berisikan NIM saya, yaitu 2013 07 atau 017, dan berisikan kelas, yaitu kelas 4A Pendidikan IPA. Nah, baik, sekian dari media pembelajaran interaktif pembelajaran IPA terpadu yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan atau dalam saya menjelaskan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore.